Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya awali selamat pagi. Di sini perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Wayan Lucia Octaviana, kemudian rekan saya Olga Margareta Lubay dan rekan saya Lutfia Azara Sania Ahmad. Nah, di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai zat aditif dalam makanan. Kemudian yang pertama kita akan bahas yaitu yang pertama yang ingin kita bahas yaitu mengenai pengertian zat aditif dalam makanan. Nah, menurut Berlitz sendiri, tahun 2009, zat aditif makanan adalah zat atau campuran dari beberapa zat yang ditambahkan ke dalam makanan, baik pada saat produksi, pemrosesan, pengemasan, atau penyimpanan, dan bukan sebagai bahan baku dari makanan tertentu. Dan menurut Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1996 tentang bahan pangan, zat aditif adalah bahan atau campuran bahan yang secara alami bukan merupakan bagian dari bahan baku pangan, tetapi ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk, pewarna, ada pewarna, pengawet, penyedap rasa, anti gumpal, pemucat, dan pengental. Sedangkan menurut kami sendiri, zat aditif dalam makanan itu adalah bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan dalam jumlah kecil dengan tujuan untuk memperbaiki penampakan, cita rasa, tekstur, flavor, dan memperpanjang daya simpan. Selain itu, zat aditif ini sendiri dapat meningkatkan nilai gizi seperti protein, mineral, dan vitamin. Kemudian yang selanjutnya, yaitu fungsi zat aditif dalam makanan. Ada beberapa alasan berikut yang menggambarkan serta mendukung penggunaan zat aditif makanan, yaitu yang pertama yaitu meningkatkan nilai gizi makanan, yaitu fungsi zat aditif sebagai penambah gizi makanan seperti vitamin, mineral, asam amino, asam amino derivatif, dan yang digunakan untuk meningkatkan nilai gizi makanan gitu ya. Nomor 2 yaitu nilai sensorik pangan, yaitu fungsi zat aditif untuk menambahkan warna, bau, rasa, dan kekentalan atau tekstur yang penting untuk nilai sensorik makanan, dan ini dapat menurun selama pemrosesan dan penyimpanan. Hal itu kemudian dapat disesuaikan dengan zat aditif seperti pewarna dan pemberi aroma ataupun penguat rasa. Kemudian yang ketiga, ketahanan penyimpanan makanan. Ini fungsi zat aditif untuk menjaga kondisi produksi bahan makanan agar meningkatkan kualitas usia ketahanannya dari suatu bahan pangan itu dengan mencegah pembusukan pembusukan dari bakteri. Kemudian yang keempat, nilai praktis. Ini kecenderungan zat aditif digunakan terhadap makanan-makanan yang cepat saji seperti halnya mie instan dan lainnya untuk meningkatkan penggunaan zat aditif seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu jenis-jenis zat aditif dalam makanan. Yang pertama ada zat pengawet. Zat pengawet pada makanan dimaksudkan agar makanan menjadi tahan lama dan tetap segar, bau dan rasanya tidak berubah, dan melindungi makanan dari proses pembusukan oleh bakteri. Bahan pengawet sendiri bersifat karsinogen. Untuk itu, batas penggunaan bahan pengawet sebaiknya disesuaikan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 722/Menkes/Per/9/88. Pengawetan itu dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu dengan penggunaan suhu rendah, suhu tinggi, iridiasi, atau dengan penambahan bahan pengawet. Menurut FDA atau Food and Drug Administration, keamanan suatu pengawet bahan makanan harus mempertimbangkan jumlah yang mungkin dalam makanan. Secara garis besarnya, zat pengawet itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu GRAS atau Generally Recognized as Safe, yang artinya zat pengawet yang umumnya itu bersifat alami dan aman untuk dikonsumsi. Yang pertama contohnya itu gula tebu, gula merah, garam, kunyit, dan lainnya. Kemudian ada ADI atau Acceptable Daily Intake, yaitu zat pengawet yang ditetapkan batas penggunaannya demi melindungi kesehatan. Contohnya asam cuka, asam benzoat, sulfit, propil gala, propionat, garam nitrit, dan lainnya. Kemudian yang ketiga, zat pengawet yang memang tidak layak dikonsumsi ataupun berbahaya, yaitu zat pengawet yang bukan untuk
penggunaannya bukan untuk bahan makanan dan memang dilarang gitu ya. Ya contohnya ada boraks atau natrium tetraborat, formalin, ada natamnisin dan kalium asetat seperti itu. Kemudian selanjutnya ini adalah sebuah tabel batas kandungan bahan pengawet buatan dalam makanan, yaitu yang kedua ya, yang tadi ADI itu ya, atau yang dibatasi penggunaannya. Untuk bahan pengawet asam asetat digunakan secukupnya. Kemudian asam natrium benzoat itu 1 gram per 1 kilo makanan. Kemudian propionat 2-3 gram per 1 kilo makanan. Garam nitrit 0,63 gram dalam 1 kg makanan. Kemudian sorbat 3 gram per kg makanan. Kalau sulfit itu belum diketahui ya. Harusnya lebih sedikit daripada asam natrium benzoat seperti itu. Yang kemudian selanjutnya yaitu yang kedua zat pewarna. Ya, zat pewarna itu zat aditif yang digunakan dalam makanan yang dimaksudkan agar makanannya itu memiliki warna yang menarik seperti itu. Dan ia dibedakan menjadi dua, yaitu pewarna alami dan pewarna buatan. Contoh pewarna alaminya ada daun suji, buah kakao, kunyit, cabai merah, wortel, karamel, gula merah, buah-buahan dan lainnya. Kemudian untuk contoh pewarna buatan atau sintetiknya yaitu beta-karotin, santosatin, apokarotin, tetrazin, eritrosin, panceu-4R, dan lainnya. Kemudian, untuk penggunaan zat pewarna buatan ada beberapa kadar atau batas maksimum dalam penggunaannya. Nah, untuk salah satu contohnya ada Fast Green FGF, itu batas kadarnya yaitu 300 mg per 1 kilo makanan. Kemudian ada Sunset Yellow FGF 300 mg per 1 kilo makanan, Brilliant Blue FGF 100 mg per 1 kilo makanan, Coklat HT itu 70 mg per 1 kilo makanan. Kemudian Panceu-4R ada 200 mg per 1 kilo makanan, eritrosin 300 mg untuk 1 kilo makanan, dan tartazin untuk 100 mg untuk 1 kilo makanan. Kemudian nah, yang selanjutnya yaitu jenis bahan aditif lainnya, yaitu yang pertama ada vitamin dan mineral, yaitu zat aditif yang ditambahkan ke dalam bahan pangan seperti susu, tepung, dan margarin untuk memperbaiki kekurangan zat tersebut dalam diet seseorang atau menggantikan kehilangannya selama proses pengolahan pangan. Kemudian yang kedua yaitu antioksidan, yaitu pengawet yang mencegah terjadinya bau yang tidak sedap dan juga mencegah potongan buah segar seperti apel menjadi coklat bila terkena udara. Kemudian yang ketiga ada bahan pengembang yang melepaskan asam bila dipanaskan dan bereaksi dengan baking soda membantu mengembangkan kue, biskuit, dan roti selama proses pemanggangan. Kemudian yang keempat ada zat pemantap atau penyedap, yaitu salah satu jenis zat adiktif yang ditambahkan ke dalam pangan sehingga mengikat ion dan memantapkan warna, aroma, serta serat makanan seperti itu, sehingga rasanya menjadi enak. Kemudian, nah yang selanjutnya yaitu dampak dan penggunaan zat aditif pada makanan. Untuk memastikan zat aditif pada makanan dapat digunakan tanpa efek berbahaya, maka ditetapkanlah jumlah asupat harian yang layak dikonsumsi atau acceptable daily intake. ADI ini adalah perkiraan jumlah maksimal zat aditif pada makanan yang dapat dikonsumsi dengan aman setiap hari selama seumur hidup tanpa efek kesehatan yang merugikan. Penggunaan zat aditif sendiri secara berlebihan itu dapat berdampak pada tubuh manusia dan bersifat karsinogenik dalam jangka panjang, yaitu dapat menyebabkan penyakit-penyakit antara lain kanker dan tumor pada organ. Kemudian zat aditif ini juga dapat menyebabkan masalah kesehatan lainnya seperti masalah pencernaan, sakit kepala, alergi, dan juga penyakit lainnya. Kemudian penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada beberapa zat aditif pada makanan yang diduga memiliki efek samping terhadap kesehatan. Nah, di antaranya itu ada pemanis buatan seperti aspartam, sakarin, dan natrium siklamat. Lalu ada asam benzoat pada produk jus buah. Ada juga lecitin, gelatin, tepung maizena, dan propilen glikol dalam makanan. Lalu ada monosodium glutamat,
atau juga biasanya kita kenal dengan MSG. Lalu ada nitrat dan nitrit pada olahan daging. Ada juga sulfit dalam bir, anggur dan sayuran kemasan, serta zat aditif lain yakni ada maltodextrin. Nah, reaksi terhadap zat aditif apapun itu dapat bersifat ringan atau farah. Misalnya nih, sebagian orang itu bisa mengalami gejala asma yang kambuh setelah mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung sulfit. Lalu apabila pemanis buatan itu kita konsumsi berlebihan seperti pada aspartam dan MSG, itu dapat menyebabkan efek samping berupa sakit kepala. Contoh lainnya itu ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa kebanyakan mengkonsumsi makanan cepat saji dengan kadar nitrat dan nitrit yang tinggi itu bisa menyebabkan gangguan pada tiroid serta juga meningkatkan risiko terkena kanker. Nah, selain dampak negatifnya, tentunya ada keuntungan dari penggunaan zat aditif pada makanan. Keuntungannya ini meliputi, satu itu memberikan tekstur yang halus dan konsisten. Misalnya itu ada fengomulsi yang untuk menyatukan beberapa tekstur bahan makanan berbeda menjadi satu, lalu ada stabilisator dan pengental untuk memberikan tekstur yang lebih pada makanan, serta ada agen anti kempal agar makanan ini tidak menggumpal. Yang kedua itu mempertahankan kegunaan dari makanan. Nah, zat aditif yang berfungsi untuk mempertahankan kegunaan makanan adalah pengawet. Pengawet ini dapat menghambat pertumbuhan kuman pada makanan sehingga makanan tidak cepat busuk. Nah, pengawet tertentu juga dapat mempertahankan rasa pada makanan yang dipanggang dengan mencegah lemak dan minyak menjadi buruk. Lalu yang ketiga itu mengontrol keseimbangan asam basa dalam makanan. Zat adiktif tertentu itu dapat membantu mengubah keseimbangan asam basa dalam makanan untuk mendapatkan rasa atau warna tertentu seperti pengatur keasaman. Nah, penambahan pengembang dalam makanan juga dapat melepaskan asam sehingga bila makanan dipanaskan maka dapat membuat makanan yang dipanggang ini menjadi mengembang. Yang keempat itu memberikan warna dan meningkatkan rasa. Nah, pewarna yang sengaja ditambahkan pada makanan tertentu itu dapat membuat warna makanan menjadi menarik, sedangkan rasa juga bila ditambahkan ke dalam makanan akan menghasilkan rasa yang kuat pada makanan tersebut. Sebelumnya disebutkan tentang dampak negatifnya, sekarang kita akan membahas tentang cara bagaimana mengurangi dampak negatif zat aditif pada makanan. Nah, untuk melindungi diri dari efek buruk kelebihan zat aditif pada makanan itu, apabila seseorang dengan riwayat alergi atau intoleransi makanan itu dia harus lebih cermat dan teliti dalam memeriksa daftar bahan pada label kemasan. Selain itu, untuk mengurangi dampak negatif zat aditif ini, kita juga dapat dengan mengurangi konsumsi makanan cepat saji. Selain itu, juga kita akan bisa dengan meningkatkan konsumsi sayur dan buah-buahan segar, serta mengonsumsi vitamin. Selain itu, kita juga harus menumbuhkan kesadaran diri akan bahaya yang ditimbulkan apabila kita mengkonsumsi zat aditif ini terlalu banyak atau secara berlebih. Nah, apabila pada suatu saat kita mengkonsumsi makanan dan minuman dan menimbulkan suatu reaksi atau keluhan tertentu pada tubuh, maka langkah yang dianjurkan itu untuk segera memeriksakan diri ke dokter, dan bila perlu kita membawa contoh makanan atau minuman yang mungkin menjadi penyebab dari keluhan yang kita alami. Selanjutnya itu ada tips memilih makanan sehat. Yang pertama itu kita harus memperhatikan nilai gizi setiap bahan makanan. Nah, saat kita belanja produk makanan, baik makanan berat maupun makanan ringan, itu sebaiknya kita membaca informasi nilai gizi yang tertera di kemasan produk. Nah, sebaiknya juga memperhatikan kandungan kalori, lemak, dan vitamin dalam setiap produk makanan yang dibeli. Nah, mengetahui kandungan gizi pada makanan sangat penting untuk merencanakan menu makanan gizi seimbang.
Yang kedua itu memvariasikan cara mengolah makanan. Nah, dengan mengkonsumsi jenis makanan yang bervariasi, tubuh kita itu akan menerima dan mencerna gizi dengan lebih baik. Selain itu, jika kita memiliki makanan yang bervariasi, itu tentunya akan membuat kita tidak merasa bosan karena menu makanan yang hanya itu-itu saja. Selanjutnya, yang ketiga itu ada jangan lupa mengkonsumsi makanan berserat. Nah, serat itu merupakan salah satu kandungan gizi yang paling dibutuhkan oleh tubuh, di mana serat ini berfungsi untuk membantu proses pencernaan makanan yang telah dikonsumsi. Nah, apabila kita kurang dalam mengkonsumsi serat, itu dapat menyebabkan sembelit dan gangguan pencernaan, serta dapat juga serat ini dapat juga ditemukan dalam berbagai jenis sayuran, terutama itu sayuran hijau dan buah-buahan. Yang keempat itu konsumsi makanan instan dan cepat saji secara hati-hati. Makanan instan ataupun cepat saji itu bukannya tidak boleh dikonsumsi, hanya saja cara kita mengkonsumsinya itu harus berhati-hati dan diimbangi dengan makanan segar. Makanan cepat saji ini sebaiknya tidak sering dikonsumsi agar tidak membahayakan kesehatan. Makanan cepat saji ini hanya dikonsumsi pada saat ingin saja, jangan dijadikan seperti makanan sehari-hari. Yang kelima itu kita lakukan perencanaan menu makanan mingguan. Nah, dengan kita merencanakan menu makanan ini, kita akan terhindar dari lapar mata saat berbelanja bahan makanan, di mana kita akan membeli banyak bahan makanan yang sebenarnya tidak kita butuhkan pada saat itu. Lalu perencanaan menu ini juga akan membuat fokus pada bahan makanan yang benar-benar perlu dibeli dan sesuai kebutuhan gizi anggota keluarga. Nah, sebelum kita memesan makanan, kita itu harus mengetahui kandungan gizi dari makanan instan atau cepat saji yang akan dikonsumsi. Kita itu harus memastikan bahwa nilai gizinya itu sesuai dengan kebutuhan gizi harian yang kita perlukan. Selanjutnya itu kita akan membahas tentang prosedur analisis zat aditif. Yang pertama itu analisis zat warna pada bahan makanan. Nah, analisa zat warna sintetik itu dapat dilakukan dengan metode sederhana, salah satunya dengan alat kromatografi kertas dengan peralatan sederhana pula seperti gelas, air, dan kertas saring. Sehingga tidak diperlukan adanya pelarut ataupun memerlukan tersedianya peralatan khusus. Selanjutnya prosedur analisis pewarna. Yang pertama, larutkan sampel zat warna ke dalam air sehingga didapat konsentrasi 1 gram per liter. Yang kedua, teteskan larutan tersebut pada ujung kertas kurang lebih 2 cm dari ujung kertas saring yang berukuran 10 x 2,5 cm. Yang selanjutnya, masukkan kertas kromatografi ke dalam gelas kimia 200 ml yang telah diisi air secukupnya. Diletakkan 1 sampai 1,5 cm dari dasar gelas kimia tersebut. Selanjutnya, angkat kertas kromatografi dan keringkan di udara. Selanjutnya, amati warna yang terbentuk pada rembesan kertas. Selanjutnya, analisis kualitatif. Pengambilan larutan sampel sebanyak 30 ml dan mengatur pH-nya agar 4. Bila sampel ber-pH tinggi atau dalam keadaan basah, maka diberi larutan HCl sampai pH-nya mencapai 4. Namun, bila sampel ber-pH kurang dari 4 atau terlalu asam, maka diberi larutan NaOH sehingga pH-nya 4. Kemudian, memanaskan benang wol di dalam aqueduct yang dididihkan bersuhu 100 derajat Celcius. Dilakukan selama 30 menit. Setelah itu dilakukan pengeringan dalam oven kurang lebih 2 menit agar benang kering seperti semula. Lalu potong benang menjadi 4 bagian. Setelah itu memasukkan benang wol yang sudah dipotong menjadi 4 bagian tersebut ke dalam sampel. Setelah benang dimasukkan, didihkan sampel pada hot plate selama
30 menit juga dihitung sejak sampel mendidih. Setelah 30 menit benang diangkat, lalu dibersihkan dengan aquades dan oven benang agar kering seperti semula. Selanjutnya, simpan 4 bagian benang tersebut pada masing-masing cawan. Lalu diteteskan HCl pada benang 1, NaOH benang 2 pada benang 2, Na2SO4 pada benang 3, dan H2SO4 pada benang 4. Terakhir, lakukan pengamatan terhadap perubahan warna yang terjadi pada benang. Lalu dilakukan analisis sesuai dengan tabel yang tersedia. Jika linear maka analisis positif, mengandung pewarna sintetis, dan jika tidak linear atau sejajar, maka negatif, mengandung pewarna sintetis. Yang kedua, selanjutnya analisis pemanis. Ada uji pemanis sakarin yang bisa dimisalkan pada permen karet. Untuk mengetahui bagaimana kadar sakarin yang terdapat dalam permen karet, dapat dilakukan melalui pemeriksaan kuantitatif dengan titrasi asam basa sebagai berikut. Na-sakarin terlebih dahulu dilarutkan dengan air, kemudian menambahkan HCl. Kemudian sakarin dapat diekstraksi dengan kloroform dan etanol, di mana perbandingan kloroform banding etanol adalah 9:1. Kemudian hasil ekstraksi dititrasi dengan larutan NaOH, di mana dengan penambahan indikator brom, thymol, blue. Titik akhir titrasi ditandai dengan terbentuknya warna biru yang dihasilkan. Yang kedua ada uji pemanis siklamat yang bisa dimisalkan pada teh kemasan. Untuk mengetahui bagaimana kadar siklamat yang terdapat dalam teh kemasan dapat dilakukan melalui pemeriksaan kuantitatif dengan eksperimen sebagai berikut. Yang pertama, sampel diambil sebanyak 5 ml, kemudian ditambahkan BaCl 10% sebanyak 2,5 ml, dan didiamkan selama 30 menit. Kemudian, endapan dipisahkan dengan filtratnya dengan cara disaring menggunakan kertas saring Whatman 40. Lalu ditambahkan 2,5 ml HCl 10% dan ditambahkan lagi 2,5 ml NaNO 10% dan dipanaskan di atas pemanas air. Kemudian diamati hingga terdapat endapan putih yang menunjukkan adanya siklamat. Penentuan kadar siklamat ditentukan dengan cara menyaring endapan putih dari BaSO dengan kertas saring, lalu dikeringkan. Kemudian ditimbang massa siklamat pada neraca analitik hingga berat konstan. Yang ketiga, analisis zat pengawet pada makanan. Asam benzoat atau asam salisilat. Asam benzoat dalam sampel dipisahkan dengan diekstraksi menggunakan pelarut tertentu dalam suasana asam. Filtrat yang mengandung asam benzoat diuapkan dan dilarutkan, kemudian direaksikan dengan FeCl, sehingga menimbulkan hasil yang khas dengan endapan yang berwarna merah. Asam borat. Sampel yang diasamkan menciptakan hasil yang khas dengan turmerik, yaitu noda berwarna merah hasil reaksi turmerik dengan asam borat. Lalu uji kuantitatifnya, larutan asam benzoat hasil ekstraksi di pipet sebanyak 10 ml dengan pipet volume. Kemudian dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer 250 ml. Larutan tersebut ditambahkan 2-3 tetes indikator PP dan selanjutnya dititrasi dengan larutan NaOH yang telah dibakukan dengan larutan asam oksalat sampai terjadi perubahan dari tidak berwarna menjadi merah muda yang stabil selama 15 detik. Volume larutan NaOH yang digunakan dicatat, pengulangan titrasi dilakukan masing-masing 3 kali.
Selanjutnya ada analisis penyedap. Uji kualitatif MSG spot test. Yang pertama, 1 ml larutan sampel, kurang lebih 1 dari 30 bagian. Tambahkan 1 ml triptohidindena hidrat TS dan 100 mg natrium asetat. Selanjutnya masukkan ke dalam water bath selama 10 menit. Bila timbul warna ungu, maka positif mengandung MSG. Selanjutnya uji kuantitatif kadar MSG. 0,4 gram contoh MSG dipanaskan dalam labu kedal dengan 0,5 gram Cu sulfat, 4,5 gram kalium sulfat, dan 20 ml H2SO4 sampai cairan menjadi jernih. Pemanasan dilanjutkan hingga 3 jam lalu didinginkan. Selanjutnya larutan dipindahkan ke dalam labu destilasi. Cuci dengan air suling dan encerkan hingga volume 200 ml. Tambahkan 80 ml NaOH 30%, kemudian amonia yang terdestilasi ditampung dalam 25 ml H2SO4 0,1 normalitas dan indikator merah metil. Bila 2/3 volume larutan telah terdestilasi, titer kelebihan H2SO4 dengan NaOH 0,1 normalitas dan hitung kadar kemurnian MSG. Selanjutnya ada analisis pengental atau penstabil. Polisorbat dari bumbu isian diekstraksi dengan campuran kloroform alkohol absolut dan disaponifikasi dengan alkohol, KOH, dan diasamkan. Asam lemah diekstraksi dengan heksana. Larutan poliol dalam air didesalting dengan resin penukar ion dan barium fosfomolibdat dengan pengendap. Polioksietil poliol sebagai kompleks asam heteroli yang tidak larut. Endapan dikeringkan sampai berat konstan dan kandungan polisorbat dihitung secara gravimetri. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika kami ada kesalahan pada penyampaian materi kami. Sampai jumpa lagi.